beribadah IMPA. Adik-adik sudah siap beribadah IMPA? Siap. Di sini ada Kakak Friska dan ada Kakak Rere. Sekarang kita bangkit berdiri dulu. Kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk panggil matahari. Kita mau nyanyi matahari bersinar terang, oke? Oke. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan. Sekali lagi ya, kita panggil matahari. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik, kita mau berdoa untuk mulai ibadah. Ya, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Hari ini Hari ini kami mengucap syukur kami mengucap syukur karena kami karena kami boleh diberi kesehatan. boleh diberi kesehatan. Sekarang Sekarang kami mau kami mau memulai ibadah. memulai ibadah. Berkati kami Berkati kami supaya kami supaya kami bisa dengar-dengaran bisa dengar-dengaran dalam dalam mengikuti ibadah ini. mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik bernyanyi lagi. Kita mau bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya, musik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Oh dirawat, oh dirawat, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh dirawat. Jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi lagi satu lagu. Ya, kakak mau ajak adik-adik bernyanyi lagu Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Musik kakak. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, bila tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ya, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Bisa ya? Bisa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampumu, kalau mampumu.
kita mau berdoa untuk baca firman Tuhan. Semua lipat tangan, kita berdoa ya. Ikuti Kakak Priska berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa duduk manis dan dengar-dengaran. Berkati kakak pelayan yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hai Tole, kenalin sama teman-teman kita. Setole, selamat hari Minggu. Aku temannya Kak Sace. Iya, kita sama-sama ya. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita dengarkan ceritanya hari ini. Firman Tuhan hari ini sama-sama akan kita baca dari kitab Imamat Perjanjian Lama. Nah, adik-adik yang belum bisa baca, Alkitabnya bisa dipegang sama orang tua. Ya Kak, aku juga mau begitu. Iya, kita sama-sama harus belajar membaca Alkitab. Sama-sama kita dengarkan ya. Iya Kak. Ya, boleh dengar ya. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segera umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu urim dan tumim. Kemudian ditaruhnyalah surban di kepalanya, dan di atas surban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamah yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Kak Sarja punya teman, kenalin yuk. Teman aku nama siapa? Aku Tole. Tole, dia juga murid baru anak Imbal. Nah, Tole, sekarang kita akan bercerita, mendengarkan firman Tuhan. Tole kupingnya dibuka lebar-lebar ya. Iya Kak. Nah, adik-adik, siapa yang belum tahu atau pengen tahu siapa itu Musa? Terus kira-kira tugas Musa apa ya yang Tuhan sudah berikan kepadanya? Musa adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pilih untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuju ke tanah Kanaan. Di tanah Mesir itu adik-adik ya, mereka tuh kasihan, dia dijajah, terus tidak bebas seperti kita sekarang ini. Nah, adik-adik, kenapa Musa yang dipilih? Kenapa Musa nggak dipilih? Nah, Musa itu dipilih oleh Tuhan karena Musa itu adalah orang yang dengar-dengaran. Dia selalu mendengarkan apa perintah Tuhan kepadanya dan melakukan. Bayangkan
kalau Musa menjadi orang yang tidak dengar-dengaran, wah, bisa-bisa rencana Tuhan untuk bangsa Israel dan kita semua jadi gagal. Nah, sekarang Musa itu karena Tuhan mengutus Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, jadi Musa dengar-dengaran apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa, itu yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, dalam perjalanannya Musa itu menjadi pemimpin dan Tuhan juga menyampaikan kepada Musa bahwa setiap orang yang akan melayani Tuhan, dia harus dikuduskan hidupnya. Iya, tahu nggak kamu kudus? Tidak, kakak, kudus itu apa? Nah, kudus itu berarti membersihkan diri kita, diri tole. Kalau tadinya mulutnya suka ngomong sembarangan, mulutnya suka berbohong, sekarang minta pertolongan Tuhan, minta diampuni dosa-dosanya. Telinganya tidak dengar-dengaran kalau mamanya ngomong. Sekarang tidak lagi kalau dikuduskan karena dia minta ampun kepada Tuhan. Jadi betapa pentingnya adik-adik ya hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, untuk menguduskan itu kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat menolong kita untuk menguduskan diri kita. Iya kak, aku juga sekarang tidak lagi ngelawan orang tua. Kalau ngomong-ngomong, boleh nggak kita balas? Boleh balas, tapi dengar adik-adik ya. Kalau ada orang tua sedang berbicara, mama sedang berbicara, papa sedang berbicara, kita tidak boleh nyela loh. Boleh? Paham nggak? Iya kak. Iya, itu namanya tidak sopan. Terus kalau misalnya kita disampaikan sesuatu kepada dari orang tua, harus kita lakukan apa yang kita dengar, kita kerjakan dengan tangan kita. Ya, mulut kita hanya mengucapkan kata-kata yang benar. Nah, jadi adik-adik, kakak mau kasih tahu sekarang bahwa kenapa Tuhan berkenan memakai Musa. Karena Musa sejak kecil adik-adiknya, seperti adik-adik ini yang masih balita-balita, dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hormat sama orang tua, hormat sama guru, juga sama kakak pelayan. Ya, iya kak, gitu. Jadi kita harus melakukan apa yang sudah kita dengar. Nah, adik-adik, kalau ada yang masih suka membantah omongan orang tua, ada yang masih suka menyela perkataan orang tua, mulai sekarang minta ampun sama Tuhan dan tidak lagi melakukan hal yang seperti itu. Oke adik-adik? Oke kak, aku paham sekarang. Aku mau jadi anak yang baik, tidak lagi masuk mama bicara dari telinga kanan. Ini? Iya kak, kalau di kiri. Iya, tidak boleh seperti itu ya. Apa yang kita dengarkan harus kita lakukan. Oke adik-adik? Oke kak. Iya, teman-teman cukup sekian ya. Selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu teman-teman. Dah. Sekarang saatnya aktivitas. Aktivitas minggu ini kita mau bermain games bersama orang-orang yang ada di rumah. Adik-adik boleh mengajak satu orang yang ada di rumah. Boleh ajak mama, ataupun papa, ataupun kakak, ataupun siapapun orang yang ada di rumah. Nah, tugas satu orang ini menyebutkan sebuah perintah dengan cepat. Nah, tugas adik-adik mendengarkan perintah tersebut, lalu melakukan perintah yang adik-adik sudah dengar. Contohnya, misalnya adik-adik ajak mama. Nah, nanti mama menyebutkan sebuah perintah. Misalnya, mama bilang pegang mata. Adik-adik mendengarkan perintah tersebut dan melakukan pegang mata. Lalu mama bilang lagi, mama bilang pegang telinga, pegang hidung, pegang mulut. Nah, perintahnya nanti makin lama makin cepat dan adik-adik harus berkonsentrasi untuk mendengarkan dan melakukan perintah tersebut. Mengerti adik-adik? Nah, adik-adik boleh memainkan games ini, permainan ini setelah ibadah selesai ya. Dan jangan lupa divideokan juga keseruan adik-adik bermain di rumah bersama orang-orang yang ada di rumah. Dan jangan lupa juga di-share ke grup kelas masing-masing. Selamat bermain adik-adik.
Ya adik-adik, hari ini firmannya tentang apa? Tentang kita harus apa? Selalu mendengarkan. Tapi jangan cuma didengar, tapi kita harus melakukan. Betul. Nah, sekarang Kakak Rere mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi tanganku kerja buat Tuhan ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik, setelah kita dengarkan firman Tuhan tadi, sekarang kita mau berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Jadi adik-adik duduk yang bagus ya. Ada nanya dulu. Yuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Kami sudah belajar dengarkan firman-Mu hari ini. Kami boleh ibadah impa bersama teman-teman kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap berkati pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil presiden, dan para menterinya Tuhan. Kau berkati mereka semua. Juga para aparat keamanan di negara kami ini, Tuhan berkati, berikan mereka hikmat, kesabaran, dan senantiasa selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang membantu pemerintah kami di dalam menangani COVID Corona ini ya Tuhan, sehingga bangsa kami, negara kami ini boleh kembali terbebas dari virus Corona ini. Sehingga kami juga anak-anak-Mu boleh beribadah impa bersama teman-teman di gereja. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami musibah, bencana, baik itu banjir maupun tanah longsor. Tuhan, kiranya Engkau tetap beserta dengan mereka. Biarlah yang dalam duka cita Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mungkin terpisah dari orang tuanya Tuhan, Kau pertemukan mereka kembali. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa buat gereja kami. Kau berkati pendeta kami, Kau berkati majelis gereja kami, Kau berkati semua jemaat-Mu yang ada di GBD Maranatha, agar meskipun dalam masa COVID Corona ini Tuhan, kami tetap di rumah beribadah kepadamu. Namun biarlah Tuhan berikan kami senantiasa selalu kesehatan yang baik, tubuh kami boleh tetap kuat, hati kami boleh tetap bersuka cita, sehingga kami tetap dapat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, Kau berkati kiranya mereka selalu, agar orang tua kami juga senantiasa selalu dapat bersyukur kepadamu. Cukupkanlah kiranya Tuhan setiap biaya kehidupan yang kami anak-anak-Mu butuhkan. Orang tua kami yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan lagi, Tuhan buka jalan sehingga orang tua kami juga boleh mendapatkan pekerjaan kembali. Berkati juga adik-adik kami Tuhan di dalam pelajarannya, agar mereka boleh tetap semangat di dalam belajar. Meskipun belajar dari rumah, tapi berikanlah adik-adik kami boleh tetap semangat, boleh tetap patuh mendengarkan perintah dari guru untuk dilakukan. Kalau ada PR, adik-adik kami boleh tetap semangat mengerjakan PR tersebut. Ya Tuhan, juga kami berdoa buat kakak pelayan kami, agar kakak pelayan kami juga boleh tetap diberi kesabaran, tetap diberi sukacita dan semangat di dalam melayani Tuhan, di dalam memberikan pengajaran-pengajaran buat adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Kalau ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan ya.
Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu. Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan memberi persembahan. Nah, persembahannya nanti bisa dititipkan ke mama atau ke papa untuk dibawa ke gereja. Atau enggak, nanti adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk ditransfer ya di rekening di bawah ini. Untuk itu kita mau sambil bernyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Bisa adik-adik? Musik kakak. Persembahanmu bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu karena sukacitamu. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada pagi hari ini Tuhan. Bila mana Engkau mau memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan Yesus, dan Engkau juga mau memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik, gak kerasa nih hari ini kita udah mau selesai ibadahnya ya Kakak Fiska. Iya nih adik-adik. Sekarang sebelum kita berpisah, Kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi KASIH. lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah selesai beribadah. Biarlah ya Tuhan, kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati kami, biarlah semua tiap langkah kami, Tuhan beserta kami. Inilah ya Tuhan doa kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.